Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu hari ini untuk belajar. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian anak soleh-solehah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak, kali ini pelajaran SKI melanjutkan bab 2 kepribadian Nabi Muhammad SAW tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW yang pertama, kepedulian terhadap sesama. Dan sekarang kita membahas yang kedua, kepedulian terhadap alam sekitar. Jadi, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Alam sekitar itu apa saja? Ada hewan, ada tumbuhan. Rasulullah banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan saja mengasihi kepada manusia saja, melainkan juga mengasihi lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Menyayangi binatang. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar menyayangi binatang. Beliau sangat sayang kepada binatang. Anak-anak di rumah juga sayang sama binatang? Ya, tidak boleh menyakiti binatang. Sikap lemah lembut terhadap binatang. Nabi Muhammad SAW pernah membukakan pintu bagi seekor kucing yang hendak berlindung. Beliau juga pernah mengobati ayam jantan yang sedang sakit. Beliau selalu mengasihi dan menyayangi binatang. Pada suatu hari, Aisyah mengendarai seekor unta. Karena unta itu nakal, maka Aisyah memukulnya. Ketika itu Rasulullah melihat. Beliau menegur Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Jadi Rasulullah bersabda, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Kepada siapa? Kepada binatang. Jangan bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Beliau melarang orang membebani binatang dengan beban yang berat. Jadi, kita tidak boleh membebani binatang dengan beban yang berat. Kasihan, ya, keberatan. Beliau memerintahkan supaya orang berlaku baik jika menunggangi binatang dan binatang itu sedang dalam keadaan sehat. Jadi, Rasulullah memerintahkan kepada kita semua kalau menunggangi binatang itu pada saat binatangnya sehat. Jadi kalau sakit nggak boleh, tidak boleh kita menungganginya karena kasihan kepada binatang.
Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Jadi Rasulullah juga tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Contohnya kita lama sekali duduk di atas kuda, ya. Padahal kita sudah tidak ada keperluan. Jadi itu tidak boleh. Rasulullah juga melarang orang membunuh binatang kecuali hendak dimakan. Contohnya, kita boleh membunuh ayam kalau kita ingin makan. Jadi ayamnya disembelih terus dimasak, kemudian dimakan, itu baru boleh. Kalau sekedar membunuh tidak untuk dimakan, itu tidak boleh. Dan yang boleh kita makan itu hanya binatang yang halal. Kalau haram tidak boleh dimakan. Yang halal itu contohnya ada ayam, kambing, sapi, bebek, dan lain. Yang penting halal. Kalau haram kita tidak boleh memakannya. Kemudian jika kita hendak menyembelih binatang, beliau menyuruh agar binatang tersebut dalam keadaan sehat dan menyegerakan dalam menyembelihnya. Maksudnya, kita kalau ingin menyembelih binatang, seumpama menyembelih ayam, kita harus segera menyembelihnya dan ayam tersebut dalam keadaan sehat. Kalau ayamnya sakit, kita tidak boleh menyembelihnya. Menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad juga menyayangi tumbuh-tumbuhan. Selain menyayangi hewan, juga menyayangi tumbuh-tumbuhan. Beliau selalu berpesan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak merusak tempat tinggal dan juga tanaman. Agar tidak merusak tempat tinggal dan tanaman. Rasulullah juga pernah melarang tentara Islam menghancurkan perkebunan milik musuh karena perbuatan itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan yang mubazir atau perbuatan yang sia-sia. Beliau melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohonan yang berbuah. Rasulullah bahkan menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil. Contohnya, tanaman yang membuahkan hasil adalah apa? Ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan lain sebagainya yang menghasilkan buah. Itu kita disuruh Rasulullah untuk menanam pohon yang berbuah, yang bermanfaat. Ajaran Rasulullah untuk menyayangi tanaman dan memelihara adalah ajaran yang penting bagi kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita mengadakan kerusakan di bumi ini, Allah akan murka. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah. Manusialah yang sangat bertanggung jawab atas lingkungan di bumi ini. Lingkungan baik di lingkungan yang rusak bisa terjadi perbuatan karena manusia. Lingkungan baik dan lingkungan yang rusak bisa terjadi itu karena perbuatan manusia. Jadi kita tidak boleh merusak tumbuhan, hewan. Kalau kita merusak hewan dan tumbuhan berarti kita mengadakan kerusakan di bumi ini dan Allah akan murka kepada kita. Jadi kita harus menyayangi tumbuh-tumbuhan dan binatang.
Perhatikan hadis tentang pelestarian lingkungan hidup. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagarisu gursan au yasra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung atau orang atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kita menanam dan dimakan oleh burung atau dimakan orang atau dimakan binatang, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita. Jadi, alhamdulillah, kalau kita punya tanaman, punya mangga, punya buah-buahan yang kita tanam, ternyata dimakan binatang atau dimakan orang, itu menjadi sedekah bagi kita dan kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas ya. Kalau kita punya pohon mangga ternyata dimakan orang, dimakan binatang, itu kita harus ikhlas karena itu akan dianggap sedekah bagi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menanam atau bercocok tanam. Berdasarkan hadis ini, dapat dikatakan pula bahwa dengan bercocok tanam atau menanam pohon akan diperoleh dua manfaat, yaitu manfaat keduniaan dan manfaat keagamaan. Tanaman dan pohon yang ditanam oleh seseorang memiliki banyak manfaat, seperti contohnya pohon itu bisa menjadi naungan bagi manusia dan hewan. Buah dan daunnya terkadang bisa dimakan, dan apabila tanaman kita dimakan burung atau manusia atau dimakan hewan, maka akan menjadi pahala bagi kita kalau kita ikhlas. Jadi kita harus ikhlas ya. Kalau kita punya tanaman ternyata dimakan binatang ataupun diambil orang untuk dimakan, kita harus ikhlas. Selanjutnya anak-anak, setelah kita pelajari tentang ciri-ciri kepribadian Rasulullah, marilah kita melatih untuk menjawab soal ya. Latihan soal 5. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, pada suatu hari Aisyah mengendarai seekor unta. Karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Ketika Rasulullah melihat hal itu, beliau menegur Aisyah dengan bersabda, hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya. Nomor 2, Rasulullah tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Beliau melarang orang membebani binatang dengan apa ya? Dengan beban berat. Jadi tidak boleh membebani binatang dengan beban yang berat. Kasihan ya. Nomor 3, Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas apa? Nah ya, Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas
di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Nomor 4, Rasulullah juga melarang orang membunuh binatang, kecuali jika ada yang tahu? Kecuali jika apa? Jika hendak dimakan. Jadi Rasulullah juga melarang orang membunuh binatang kecuali jika hendak dimakan atau untuk dimakan, seperti menyembelih apa? Ayam. Itu dan dimasak terus dimakan. Nomor 5, Nabi Muhammad SAW selain menyayangi hewan juga menyayangi tumbuhan. Beliau selalu berpesan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak merusak apa? Agar tidak merusak tempat tinggal dan tanaman. Selanjutnya anak-anak ada rangkumannya ya. Ini rangkuman dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu 1. Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. 2. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. 3. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi juga sayang terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. Nomor 4, Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, menunggangi binatang secara baik, dan jika menyembelih, maka disembelih secara baik juga. Nomor 6, Nabi Muhammad SAW melarang kita menebang pohon secara sembarangan. Jadi kalau kita di jalan, di mana tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Contohnya berbuat kerusakan di muka bumi yaitu menebang pohon secara sembarangan. Di jalan-jalan kita mengambil tanaman milik orang, kita menebang pohon secara sembarangan, dan juga kita tidak menyayangi binatang, kita menyakiti binatang. Kita menyiksa binatang itu juga berbuat kerusakan di muka bumi. Dan itu adalah perbuatan yang sangat dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak, pelajaran SKI hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.